warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar semangat dikit ya, walaupun habis tarawih 23 rakaat 1 juz tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrofil anam wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, inspirator kita, Buya Kiai Haji Ghazali Musanib. Kita doakan bersama agar beliau sehat walafiat, panjang umur, ilmu yang diberikan kepada kita bermanfaat untuk hidup dan kehidupan kita. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat guru kita Al Mukarram Kiai Haji Sofwan Nizami dari Pondok Pinang, kita doakan beliau juga sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Ilmu yang diberikan pada malam ini bermanfaat untuk hidup dan kehidupan kita. Yang sama-sama kita hormati Al Mukarram Al Ustadz Misbahun Basir yang malam ini selaku Imam Taraweh Masjid Nurul Yakin dari Bumi Ayu Purwokerto. Kita doakan juga semoga beliau sehat walafiat, diberikan kekuatan. Amin amin ya robbal alamin. Di tengah-tengah kita hadir juga Ketua DKM Bapak Haji Nurul Holi Wardoyo SEMM. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, dimurahkan rezeki, diluaskan rezekinya, disehatkan badannya dan tetap istiqomah untuk mengelola Masjid Nurul Yakin ini. Hadirin jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah bahwasanya malam ini kita banyak menyelesaikan ibadah-ibadah kita, dari berbuka puasa bersama, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, dan dilanjutkan dengan sholat taraweh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Syukur alhamdulillah, berkat Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali, kita dapat berjumpa kembali di masjid kesayangan kita, yaitu Masjid Nurul Yakin, dengan nuansa AC yang cukup dingin, pintu yang bertuliskan relief mushaf Al-Quran, dinding yang marmer dari Italia dan India, serta jamaah yang ramah-ramah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan keberkahan untuk kita yang hadir di masjid ini. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tauladan umat, Nabi pembawa rahmat untuk seluruh manusia. Semoga nanti di yaumil akhir insya Allah kita sama-sama diberikan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Malam ini tentunya singkat saja acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan dari Ketua DKM, yang ketiga tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al Mukarram Kiai Haji Sofwan Nizami. Baiklah, sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk acara ini agar senantiasa dalam ridhonya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin sekalian, kita jangan pulang sebelum selesai karena bubur kambing sudah siap.
Jadi setelah kita nanti berdoa ramah tamah, makan bubur kambing ya yang telah disediakan oleh panitia. Amin. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita dengarkan bersama kata sambutan dari Ketua DKM Masjid Nurul Yakin, Bapak Haji Nurul Kholik Wardoyo SEMM. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, yakni Ghazali Muslim, yang sama-sama kita hormati penceramah kita pada malam hari ini, Kiai Haji Sofan Nizumi, yang sama-sama kita hormati imam tarawih kita Misbahuddin Basir, yang sama-sama kita hormati teman-teman DKM serta Marbot, yang sama-sama kita hormati sesepuh dan bini sepuh serta hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Amin. Amin. Sehingga kita di bulan Ramadan ini sudah sampai malam yang ke-17. Tidak terasa sudah malam yang ke-17 ya. Semoga kita bisa dihantarkan sampai penghujung dari Amin. Ramadan Amin. tahun ini. Amin. 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 Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada pimpinan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama kami atas nama DKM mengucapkan banyak terima kasih atas infak dan sedekah Bapak Ibu hadirin sekalian sehingga acara pada malam hari ini bisa terselenggara dengan baik. Mudah-mudahan itu menjadi catatan amal dari Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami juga ucapkan terima kasih kepada toko buku Gramedia yang sudah memfasilitasi ya Al-Quran, ya pemberian Al-Quran tadi yang sudah kita bagikan kepada para yatim. Jadi sebetulnya itu juga sumbangan dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belanja di Gramedia itu biasanya ditawarkan mau nyumbang nggak Al-Quran. Sumbangan Bapak Ibu Al-Quran itu disalurkan oleh Gramedia ke kita ya, termasuk kita dapat 30 gitu. Jadi sebetulnya sumbangan dari Bapak Ibu juga itu Al-Quran yang tadi itu. Bapak Ibu hadirin sekalian, Ramadan ini sebetulnya kan menjadi istimewa ya, karena memang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kalau tidak ada diturunkan Al-Quran juga akan seperti bulan-bulan Ramadan yang biasa-biasa saja gitu. Jadi tanggal malam 17 ini katanya diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia full 30 juz, baru dari langit dunia sedikit demi sedikit oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, memang diksi langit langit dunia, atau mungkin sering kita mendengar ada 7 langit, lapisan langit 1 sampai 7 pada saat Isra Mi'raj, itu menjadi menarik ya. Menurut saya itu bisa dikaji lebih dalam seperti apa langit yang dimaksud dengan langit dunia itu, seperti apa lapisan langit pertama itu seperti apa, daripada kita memperdebatkan ya kapan saat nongolnya bulan. Itu menurut saya itu sudah bukan isu lagi, sudah selesai lah itu. Jadi bagi yang memulai puasa dengan hisab itu juga dibenarkan. Bagi yang memulai puasa dengan ru'yah juga
dibenarkan. Jadi dua-dua metode itu sudah tidak ada isu lagi. Nggak perlulah kita menghabiskan energi kita untuk kita bahas sampai menghabiskan energi kita. Lebih baik coba kita gali itu di mana itu langit dunia. Langit pertama itu di mana? Seperti apa? Langit kedua siapa penghuninya? Itu mungkin lebih menarik itu kalau kita akan kupas lebih jauh. Itu. Yang berikutnya, terakhir juga kami mohon maaf apabila di malam ini memang kita hanya menyediakan bubur kambing, tidak makanan berat, karena tadi sore kita sudah buka sama-sama dengan nasi. Jadi malam ini kita hanya menyediakan bubur kambing, dan itu tidak kalah menariknya ya dari semur kambingnya Bang Pepen yang biasa kita kalau ada acara. Mungkin itu saja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua DKM Masjid Nurul Yakin, Bapak Haji Nurul Kholik Wardoyo SEMM. Baiklah Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan berkah. Bulan dari tukang gorengan, tukang cendol, tukang es, tukang lontong, semua laku dibeli. Walaupun yang kita makan hanya satu, tapi hanya hawa nafsu aja semua kita mau makan. Baiklah hadirin sekalian, tiba waktunya kita mendengarkan bersama tausiah agama, nasihat-nasihat, penjelasan-penjelasan, pencerahan-pencerahan yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Sofwan Nizomi dari Pondok Pinang. Silakan Pak. Izin Pak Wadid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihi al-mu'minina bil-'irfan wa akramahum bimazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa asyhadu anna sayyidana wa mu'allimana wa habibana Muhammadin sahibi a'lal maqam arsalahu Allahu rahmatan lil anam id laulahu lakanat ahwaluhum aqbaha minal an'am wa ala alihi al-bararatil kiram wa sahbihi masabihil dhalal wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin tantiqu fihi jami'ul a'dha' wa yabkumu fihi al-lisan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ma damatil awqat wal awan. Wa ba'du, fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa ma zala qailan wa huwa asdaqul qailin syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rubba talil Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah ya Alim ya Alim ya Alim. Allahumma aftah alaina fathan qariban. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yusma' wa na'udzubika min tilkal arba'a. Amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah salat Isya, salat tarawih rahimakumullah. Wabil khusus guru kita, orang tua kita, mursyid kita, sahibul fadilah Kiai Haji Ghazali Musannif, matta'ana Allah bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Para alim ulama yang lainnya, para tokoh masyarakat sesepuh jajaran DKM Masjid Jami Nurul Yakin. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa silaturahim di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan menjadi bagian dari catatan amal soleh kita, bernilai ibadah di sisi Allah, dan mudah-mudahan menjadi bekal-bekal yang mengantar kita pada akhir hidup husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi sudah muqaddimah, dan itu ilmu tadi. Di Al-Quran turun dalam redaksi menggunakan dua fi'il. Satu, anzala ala wazni fa'ala, dengan nazzala ada wazni fa'ala. Tadi sebut dari lauhul mahfud, dari tempat yang terjaga, yang tidak bisa didengar oleh makhluk maut, cuma Allah saja. Itu lauhul mahfud ila sama'id dunia, ke langit dunia. Disebut sama'ud karena paling dekat jaraknya dengan dua saya kelihatan itu sama'ud dunia. Kan disebut sama'ud dunia, langit dunia, karena paling dekat dengan dunia, maka disebut sama'ud dunia. Sampai di situ. Bahkan sebenarnya kalau menurut kitab Al-Mizanul Kubra Syekh Abdul Wahab Syarani, sampai kepada kita prosesnya 11 tuh. Proses 11 proses sampai ketinggalan, sampai pada guru-guru ngaji kita tuh, baru ke kita sampai 11 dari kita Al-Mizanul Kubra, proses turunnya Al-Quran sampai ke tangan kita. Nah ini ringkas saja dari Lauhul Mahfud ke langit dunia langsung tuh, jumlatan wahidah, satu bundel. Tadi 114 surah, 6.660 satu bundel tuh. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, jumlatan wahidah, satu bundel 114 surah, 6.660 ayat itu satu bundel, terjadi pada malam qadar. Kemudian inna anzala ya, sungguh kami telah turunkan satu bundel jumlatan wahidah dari lauhul mahfud ke langit dunia itu yang 114 surah, 6.600 itu turun satu bundel. Baru min sama'id dunya biwasilati Jibril alaihissalam ila sayyidina Muhammadin, menggunakan nazzala ada wazni fa'ala, faedahnya ditaksir karena berurutan, ya bertahap, tadrijian namanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sungguhnya kami telah turunkan secara bertahap. Nazzala fa'ala yufa'ilu taf'ilan, faedahnya ditaksir, jadi tidak sekaligus urut-urut ya, surah Al-Alaq dulu. Hanya ada orang tidak tahu sejarah Al-Quran itu surah Al-Alaq enggak bulan suci. Iya, Al-Alaqnya bukan surah bulan suci Ramadan Al-Alaq, tapi satu bundel jumlatan wahidah itu baru di bulan suci Ramadan tuh sampai ke langit dunia, dari Lauhul Mahfud ke langit itu jumlatan wahidah, terjadi pada malam qadar. Allah pilih malam qadar. Nah, min sama dari langit dunia melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah itu baru nazzalna inna nahnu nazzalna dzikra ala wazni fa'ala yufa'ilu. Itu faedahnya ditaksir, jadi bertahap. Ini yang kemudian disuruh dimulai dengan surah Al-Alaq, bertahap tuh. Sampai nanti surah Al-Maidah ya, yang terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu 23 tahun. 11 tahun Mekah, 12 tahun Madinah. Maka surah-surah yang turun di Mekah surah Makkiyah, yang dimana Madaniyah itu prosesnya nazzala, berproses dikit-dikit. Jadi kalau orang nggak paham itu surah Al-Alaq bulan, iya Al-Alaqnya bukan Ramadan, itu mah baru dimulai setelah dari langit dunia ke Rasulullah dengan malaikat Jibril itu, ya itu baru bertahap. Itu bukan bulan Ramadan. Kalau satu bundel jumlatan wahidah itu yang 114 surah, ya 6.600 ayat itu dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Langit selanjutnya sab'a samawatin tibaqa ya. 7 sab'a samawatin tibaqa, 7 lapis tibaq bertingkat-tingkat. Nabi Idris menempati pada langit yang ketiga. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kata para ahli tafsir, Nabi Idris itu menempati surga di langit yang ketiga. Karena surga Firdaus itu dekat arusnya Allah, paling mulia. Nabi Idris sudah ditempatkan di surga pada langit yang ketiga.
Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Para ahli tafsir itulah surga di langit ketiga yang ditempati oleh Nabi Idris alaihi salam. Saya nggak bahas lapisan lagi, saya demen bahas lapisan kue pepe aja enakan. Ada merah, ada hijau, ada hitam, ada coklat, enakan ya. Ya saya ilmunya belum nyampe sab'a samawat tiba kok 7 lapis langit kayak gimana tuh, wallahu a'lam. Jadi kita pilih sab'a samawatin tiba kok 7 lapis yang bertingkat-tingkat. Nah yang paling dekat sama dunia sama dunia. Sampai situ Al-Quran tuh diturunin pada malam qadar yang inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baru langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun baru inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Tadrij yang bertahap. Yang enggak sekaligus karena Rasul juga ada kemampuan menghafalnya. Makanya Rasulullah larang tuh. Larang Quran ditulis, hadis ditulis ketika Al-Quran sedang turun khaufan min ayyakhtalital Quran bis sunnah. Nabi larang tuh untuk menulis sabda Nabi beliau. Jangan ditulis nanti takut bercampur khaufan ayyakhtalital Quran bis sunnah. Takut nanti bercampur Quran dan sunnah. Para sahabat gak bisa membedakan mana Quran mana sunnah. Maka Nabi larang untuk menuliskan sabda beliau. Cukup tulis uktubu li Abi Syah. Tulis dulu Abi Syah tulis. Ditulis di pelepah-pelepah korma, di tulang-tulang, ditulis itu ayat-ayat tertulis. Nah inilah hebatnya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Maka setiap kali ada pesantren tahfidz Quran, ini janji Allah. Ada tahfidz Quran tuh ya, pesantren anak-anak kecil masuk pada hafal. Anak-anak sekarang hebat Pak. Anak-anak tuh juz amma udah hafal. Bahkan soal Baqarah, Ali Imran hafal, bahkan surah-surah gede udah hafal. Anak sudah hafal macam-macam surah, bapaknya masih Iqra 3 aja Pak. Masih baca Iqra 3 masih ngeja aja. Ba ta qa ba fathah ba ta fathah ta qa fathah qa ba ta qa ba ta qa. Anaknya sudah hafal surah Luqman, bapaknya masih batako aja pulang aja. Mah, Baba mau bikin kontrakan lagi ya. Ayo Bu, lagi ngeja itu nyebut-nyebut batako, belum pasirnya, belum segala macam batako. Itu janji dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun wa inna lahu lahafizun. Allah jaga, malaikat jaga, nabi jaga, para ulama jaga, hafizul Quran jaga, anak-anak kecil jaga, semua keutuhan. Hebat. Makanya mohon maaf nih, tidak lagi disebut kitab suci kalau sudah banyak acak-acakan isinya. Saya sebut aja ada Profesor Dr. Ahmad Didat. Dia seorang kristolog berbangsa Pakistan. Itu yang berdebatnya dengan pendeta menang tuh. Ini orang hafal Injil, bahkan dia mendapatkan 800.000 kesalahan redaksi dalam Injil. 800.000 kesalahan dalam Injil. Kalau sudah dalam kitab suci ditemukan, jangankan redaksi, satu kata aja salah, tidak ada kitab suci lagi, udah kitab kotor. Karena sudah ada 800.000 kesalahan. Al-Quran udah dijaga sama Allah. Saya baca nih. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Benar nggak tuh? Ya, ada kurang apa? Tuh inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu jaga Bapak jaga. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Kurang lah. Dah elah berhitungan amat. Enggak, ini kitab suci. Kurang satu huruf aja berhitungan amat diprotes. Enggak, ini kita jaga tuh. Nah itu kitab, saya sebutnya Injil, kata Profesor Dr. Ahmad Didat, ditemukan 800.000 kesalahan redaksi, bukan kata. Redaksi itu susunan kata. Loh kalau sudah didapatkan 800.000 kesalahan redaksi, sudah tidak lagi disebut kitab suci. Maka kitab suci satu-satunya ini Al-Quran yang terpelihara dari campur tangan manusia. Hebat Quran. Ya Allah, Allah pelihara ini sampai anak kecil pada jaga tuh. Ada yang lompat ayatnya, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Subhanallah, pasti subhanallah ya. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Pernah terjadi tuh. Wal aslinya lompat ke watini, watininya lompat ke orang Pak, subhanallah, itu terpelihara, Allah jaga, malaikat jaga, para nabi jaga, orang-orang beriman jaga, para ulama, sampai anak-anak kecil jaga. Itu hebatnya Al-Quran. Ini kitab suci kita. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Diturunkan 23 tahun. 11 tahun periode Mekah namanya surah Makkiyah, 12 tahun periode Madinah surah Madaniyah. Itu proses Quran. Bahkan dalam kitab Al-Mizanul Kubra Syekh Abdul Wahab Sharani lebih lagi prosesnya. Dari Lauhul Mahfuz sampai ke kita baca sampai 11 tuh, sampai ke guru-gurunya disebut tuh guru-guru para ulama tuh, sampai ke 11 prosesnya turunnya Al-Qur'an. Nah sekarang kata beliau udah nggak perlu debat munculnya bulan ya, jangan juga debat soal berebut nasab, nggak usah debatin urusan nasab, biarin aja, saya nggak ikut nyampur urusan nasab ya, kan lagi rame ya. Nah kita kan ini boleh berlama-lama nggak? Boleh ya. Nah, ini sebetulnya enaknya pakai kopi nih. Kopi. Ya, kopi, pisang goreng. Sama duit di kantong 20 juta. Murai batu gacor, cica hijau gacor, kacer gacor, adem polok gitu ya. Ini kopi nggak ada, pisang goreng nggak ada, duit kagak punya, bini gacor. Ada yang bininya gacor. Bini gacor lompatin krotok menjangkriknya kan gacor. Baik, saya mulai dulu. Saya suka diskusi, termasuk dengan ya yang terkenal sekarang dari diskusi kecil. Saya bilang kritik terhadap agama itu bukan kritik terhadap agama, tapi imbas daripada perilaku keberagamaan. Ada dinun, ada tadayun. Kalau dinun agama, tadayun proses berat tadayun. Nah tadayunnya kita tidak selalu berbanding lurus dengan dinun. Jadi beragamanya kita tidak selalu selaras dengan doktrin agama. Maka karena perilaku kita sebagai muslim, maka kritik Islam dikritik. Jadi kritik terhadap Islam itu sebenarnya imbas dari perilaku keberagamaan kita. Karena kita tidak mampu menangkap pesan agama. Ya makanya saya tidak mau terjebak. Tidak mau terjebak pada slogan dan simbol-simbol. Hati-hati. Sekarang kan ikut fenomena di Timur Tengah, mobilnya ada tulisan hadza min fadli, banyak ada kalimat hadza min fadli Rabbi, kan ada tabarakallah, masya Allah, Allahu Akbar. Nggak ada tulisan inna lillahi wa inna, nggak ada ya. Jangan mobil ambulan dia pakai jalan-jalan nih, inna lillahi. Dan nggak ada tulisan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulah. Ini dua kemungkinan punya mobil nih, dia pemulung itu bininya 4, dia malu ngomong. Fankihu ma taba lakum minan nisa' masna. Belum pernah ketemu kan? Kalau tabarakallah, masya Allah, Allahu Akbar, sallu ala Muhammad banyak. Yang belum saya dapatkan tulisan inna lillahi wa inna ilaihi, nggak ada tuh. Jadi mobil ambulan masjid dipakai jalan-jalan sama keluarga yang Cibodas. Tulisan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa. Dia malu ngomongnya. Gue punya 4 nih, tuh saya kaligrafi itu. Bilu tuh kaligrafinya ada. Ini kan fenomena yang di Arab di sini tuh. Orang nulisnya kaligrafi di mobil gara-garanya di Arab Saudi banyak. Tabarakallah, masya Allah. Ini hati-hati kita bawa simbol-simbol agama tuh ayat. Nanti kalau perilaku berlalu lintas kita tidak sesuai dengan kaligrafi, terus tuh, agama jadi tercoreng tuh. Oh begitu orang Islam ya. Lampu merah dia terabas saja ketemu polisi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sampai bergeledek tuh. Betul kan? Ya termasuk juga simbol, slogan, takbir, silakan Allahu Akbar, betul. Tapi seringkali dulu 98 takbir itu dipakai buat ngancurin toko, Pak. Kayaknya saya punya tetangga material si Acong, orang Cina Pontianak, itu tulisan Allah Akbar, saya hapus Cong tuh. Kenapa ditulis itu? Lu tahu kan yang rampok orang Islam makanya lu tulis Allahu Akbar. Nanti kalau tulisan orang Islam gak mau ngancurin, itu nuduh kita sebetulnya. Maka toko-tokonya dari Allahu Akbar, kan dia tahu yang ngancurin toko orang Maka kalau ada tulisan Allahu Akbar, jagaan, nggak bakal dia punya ada Allahu Akbar. Ini nuduh kita sebetulnya tuh, mencoreng kita, nuduh kita suka ngerampok kan, ditulis Allahu Akbar. So, kan ada bukan muslim kalau dia Allahu Akbar, itu tameng saja karena dia tahu
yang ngerampok dia punya toko orang Islam, maka dia tuh Allah, kalau ada Allahu Akbar nggak bakal dirampok. Oh jangan punya orang Islam tuh, enggak, nuduk kita sebetulnya. Saya nggak mau, hapus. Saya bilang nih, gue yang jaga ada tempat usaha, nanti gue jaga kalau ada kerusuhan. Jadi seringkali kita lupa sama ajaran, lupa menangkap pesan. Maka Ramadan itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, itu prosesnya. Pesannya nanti la'allakum tattaqun. Pesannya bagaimana menghidupkan etos Ramadan sesudah Ramadan, la'allakum tattaqun. Sekarang saja prosesnya sih gagal. Prosesnya gagal. Musolah, masjid umum sekarang udah mulai sepi. Ya, kata-kata maju yang punya konotasi negatif ketika bicara sok sholat, Pak. Soknya semakin maju itu positif negatif. Usahanya maju positif kan ya, karirnya maju, belajarnya maju kan, prestasinya soknya semakin maju, positif negatif. Itu satu-satunya kata maju yang punya konotasi negatif bicara sholat. Karena ada musola sisanya tinggal 6. Makanya tempo hari itu tenda mana kok dicopot, udah pada pindah ke dalam saat. Ya betul nggak? Kan kalau malam pertama pada bikin tenda kan untuk naruh jamaah, itu malam ketiga udah dicopot tuh. Kalau yang punya tenda, gue pikir 1 bulan penuh, 3 hari udah masuk dah. Mana jangan pindah ke dalam. Sekarang di dalam pun sisanya tinggal 6. Imam 1, makmum 1, tiang masjidnya 4. Ini berarti yang 1, 2, 3, 4. Oh ini mas tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisa ini alhamdulillah masih banyak nih. Sekarang harus kita proklamirkan. Bisa gak kita menghidupkan etos semangat Ramadan sesudah Ramadan? Itu yang lebih penting pada la'allakum tattaqun. Maka jangan terjebak pada proses. Ini proses saja yang harus kita tunjukkan bagaimana nanti ada Ramadan sesudah Ramadan. Secara syariat udah selesai sudah puasa kita selama sebulan penuh. Tapi secara hakikat baru kita mulai itu pada la'allakum tattaqun, menghidupkan semangat Ramadan sesudah. Itulah la'allakum tattaqun. Maka saya lihat kelebihan Ramadan cuma 2 selama ini. Pertama, maghribnya ditungguin. Betul nggak? Maghribnya sama nanya nih, kalau dapat jadwal, ada jadwal imsaknya sini. Kalau dapat jadwal imsak kan ada kolom tuh, mulai subuh sampai isya. Biasanya kalau dapat jadwal imsak ya, mata tertuju pada kolom mana? Maghrib kan? Oh, pada kolom maghrib. Kenapa selalu maghrib? Andai kata maghrib nanti 20.30, saya yakin pada pingsan. Allahu Akbar 20.30. Sekarang kan masih terakhir nanti 17.57. Gua aja hafal tuh. Nanti buka terakhir tuh 17.57. Kita selalu kalau dapat jadwal imsak ya, mata itu tertuju pada kolom maghrib. Kenapa selalu itu? Rasanya kita nggak betah-betah berlama-lama dalam puasa. Saya dapat telepon dari Azerbaijan, Pak Widan. Bang, kata duta besarnya, ini duta besarnya adik kelas saya, lu Profesor Dr. Husnan Bey, 2 periode 10 tahun jadi duta besar di Azerbaijan. Dulu adik kelas saya di kantor. Bang, sekali-kali tur dakwah di Azerbaijan, ajak anak saya bilang bener tuh, Masya Allah sebulan di Azerbaijan, Asia Tengah tuh selama Ramadan. Ujung-ujungnya dong, tapi bang di sini buka puasa jam 2 malam. Saya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Buka puasa jam 2 malam. Saya bilang gue kapan-kapan aja dah sono. Lah, kita di sini di Indonesia kalau dapat jadwal imsaknya selalu tertuju pada kolom maghrib. Dikasih tahu buka puasa jam 2 malam. Innalillahi saya. Mulai puasa jam 4 sahur ya. Nanti buka puasa jam 2 malam. Habis buka puasa, sholat maghrib, sholat isya, tarawih, habis itu udah sahur lagi tuh. Sahur, Masya Allah. Saya bilang kapan-kapan aja deh gue kesono dah. Kita sebenarnya puasa nggak sebulan, Pak. Kita puasa 16 jam sampai 17 jam. Jadi bukan 24 jam. Jadi kalau hitungan jam kita kurang dari sebulan, bukan 30 hari, karena satu harinya cuma 16 jam, 17 jam kita puasa, bukan 24 jam. Kita enak di Indonesia, Pak. Tuh, kayak saya lihat kelebihan Ramadan selama ini cuma satu, maghribnya ditungguin. Betul nggak? Iya. Nanti kalau udah Ramadan maghrib tungguin nggak? Udah azan di maghrib masih cuci mobil tuh, pakai kolor, pakai kaos kutang dong. Ya udah Allahu Akbar, Allah. Dia masih nyuci mobil pakai air masjid lagi. Gue kepala lu butai. Lah iya, kelebihannya maghribnya ditungguin cuma Ramadan. Di luar Ramadan nggak tungguin lagi. Udah azan di masjid masih nyuci mobil, masih sibuk dengan burungnya. Coba. Mestinya sesudah Ramadan lebih hebat lagi. Semua itulah menghidupkan etos Ramadan. Sesudah itu pada la'allakum tattaqun. Ini kelemahan kita, akhirnya Islam itu dikritik karena perilaku kita sebagai muslim.
Jadi sebetulnya bukan agama yang dikritik, keberagaman tadayun kita yang dikritik tuh. Ya selalu kalau lihat Islam jorok, bukan Islam muslimnya yang jorok. Karena saya punya kawan yang duta besar di Eropa tuh, di Eropa tuh sungai kali di depan rumah, Mbak. Ada nggak orang sih bikin rumah depannya kali? Ada. Nggak ada kan? Nggak mau ya, depan rumahnya kali nggak mau kan? Selalu kali ada di belakang rumah. Orang Eropa tuh milih bikin rumah depannya rumah kali untuk menimbulkan budaya malu. Kalau buang sampah malu. Kali kita kan kalinya di belakang rumah supaya kalau dia buang sampah nggak ada yang lihat tuh. Itu mestinya Islam itu. An-nadhafatu minal iman. Kenapa akhirnya Islamnya dikritik jorok? Kita nih orang Muslim yang jorok, bukan Islamnya. Islam mah hebat. Ya Islam ya'lu wala, tapi Muslimnya belum. Sebetulnya sampai kepada predikat Muslim saja kita belum sampai kalau rujuk pada hadis Nabi. Al-Muslimu, Muslimnya ada kaitan kata-kata selamat. Kopi lama amat ini. Kagak banyol aja, banyol. Alhamdulillah. Kalau belum ngopi bawaannya mau marah-marah aja, bukan gaplok kayak. Jazakumullah ya. Ini bikinnya di Medan ini. Iya. Ya, lama amat. Allah Akbar. Yang lain bikinnya juga sebenarnya nawarin yang lain sebenarnya. Sebenarnya mulutnya celan aja. Ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam diskusi kita sebetulnya bukan agama yang dikritik. Islam itu dikritik imbas dari keberagaman kita. Ini syariat puasa luar biasa. Makanya kritik Nabi bukan pada puasanya. Kam min shaimin. Shaim ismul fa'il. Bukan pada kritik puasanya. Syariat ini mulia. Sumu tasihu, kalian puasa biar kalian sehat. Yang dikritik sama Nabi bukan puasa. Shaim ismul fa'il. Sama ya sumu shaimin. Kam min shaimin. Berapa banyak orang yang berpuasa yang dikritik sama Nabi yang puasa nih bukan puasanya. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'al atas. Berapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu, tidak ada baginya kecuali lapar. Dia nggak ada betapa kecuali lapar dan haus saja. Jadi kritik mengenai orang perilaku orang berpuasa bukan puasanya. Karena kita tidak mampu menangkap pesannya adalah la'allakum tattaqun, bagaimana menghidupkan etos Ramadan sesudah Ramadan. Maka kecenderungan yang harus diluruskan kalau ke masjid ini bukan sholat tarawih, sholat isya itu primernya sholat isya bersamaan, dilanjutkan sholat sunnah tarawih. Sebab nanti sesudah Ramadan nggak ada lagi tarawih, berarti nggak ke masjid lagi. Kan mau mana bang, mau sholat tarawih, mau sholat isya berjamaah, itu primernya, sekundernya sholat tarawih karena hukumnya sunnah. Maka sesudah Ramadan isyanya sepi lagi, karena ketika Ramadan mau sholat tarawih, lah udah Ramadan udah nggak tarawih, berarti nggak ke masjid lagi, bukan. Kalau niatnya sholat isya nanti sesudah Ramadan pun tetap sholat isya berjamaah. Jadi ucapan yang harus diluruskan bukan untuk sholat tarawih, untuk sholat isya berjamaah dilanjutkan sholat tarawih. Nanti sesudah Ramadan nggak ada tarawih lagi. Kita mau tarawih Ramadan, mau tarawih itu orang gila, belum baik, udah pulang. Ya sesudah Ramadan nih, bang mau kemana? Mau sholat tarawih? Belum baik, udah pulang, bukan gitu ya. Iya, makanya nanti omongnya mau sholat isya berjamaah dilanjutkan sholat sunnah tarawih. Yang kedua, takjil itu nggak perlu diajarin Pak orang. Nah niatnya takjil ittiba'an bi sunnati Rasulullah, ikut sunnah Rasulullah. Kalau takjil sih nggak perlu diajarin, menyegerakan buka. Orang goblok tahu. Kenapa nggak perlu diajarin takjil? Lah jam 5 udah nenteng-nenteng putu mayang, lopis, lontong, bakwan toge, betul nggak? Es kelapa belum buka aja udah ngebayangin buka, diajarin takjil, maghrib pasti dikomprok semuanya. Takjilnya ittiba'an bisunnah, ikut sunnah Rasul supaya ada pahalanya. Karena kalau secara bahasa takjil menyegerakan berbuka nggak perlu diajarin, semuanya udah pintar. Kenapa jam 5 udah nenteng-nenteng lopis, putu mayang, lontong, dimakan kagak tuh belinya dong, betul nggak? Betul nggak? Betul. Bini lu itu bukan gua. Niatan ittiba'an bisunnati Rasulullah, ikut sunnah. Yang kedua dengan kurma, dengan yang manis, ittiba'an yang manis untuk mengembalikan energi biar pahala berupa takjilnya ada pahala, ikut sunnah Nabi dengan yang manis sunnah Nabi mengembalikan energi yang hilang. Saya dulu Pak Ketua, saya zaman main bola dulu kalau istirahat tuh bukan minum yang dingin, minum teh hangat manis.
Itu kalau istirahat main bola, minum teh hangat yang manis untuk menahan energi yang hilang, papi minum. Kuat lagi nanti, sampai juga takjil dengan yang manis. Kurma juga, kurma rutop atau tamr. Ya, ittibaan ikut sunnah lagi. Jadi bukanya bukan dengan lontong dan lontong, enggak sunnah itu mah. Dengan kurma rutop atau tamr. Sunnah lagi, dapat pahala lagi. Ganjil 1, 3, 5, 7, 9, bukan 97. 97 ganjil juga sekaleng black gitu. Lah angop-angop juga tarawihnya. 97 kurma dimakan semuanya enggak sunnah. 1, 3, 5, 7 itu sunnah. Nah ini yang perlu dihidupkan nanti semangat Ramadan sesudah Ramadan. Jadi nanti tetap Isya datang ke sini karena hadisnya jelas, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa orang yang sholat Isya berjamaah sama ia menegakkan setengah malam. Jadi nanti sesudah Ramadan tetap Isya berjamaah. Sekarang kan begitu bahasa mau kemana bang sholat taraweh. Nanti sesudah Ramadan dari taraweh lagi nggak ke masjid lagi. Niatin sholat Isya berjamaah, nanti sesudah Ramadan tetap Isyanya berjamaah, tetap taramaikan di situ. Takhir begitu, takhir suhur ya. Jadi sebutan saya temukan dalam hadis Sahih Muslim bukan sahur. Jadi bangunnya suhur, bukan sahur. Kalau bifathil sin mayukal, mayukal bahasa Arab sahur itu mayuk. Kalau apa yang dimakan sebut sahur. Tempe, tahu, oncom, pepes peda, pepes teri. Misal agung sahur bifatisin sahur. Jadi bangunnya itu suhur besok pagi mana suhur begok suhur sahur begok suhur yang benar ya. Dalam hadis Sahih Muslim di Syarhil Nawawi dijelaskan. Jadi yang bentuk suhur makan menjelang pagi itu suhur namanya. Kalau sahurun mayuk, kalau apa yang dimakan itu sahur bifatisin sahur, tempe, tahu, pepes peda, pepes teri, oncom, tumis kangkung sahur. Jadi mana suka bangunin? Antum bangunin saja. Pasti bilang begok lu. Wah. Suhur itu Imam Nawawi luruskan. Ya dalam hadis Sahih Muslim di Syarhil Nawawi bukan sahur tapi suhur, makan menjelang pagi itu namanya suhur. Kalau sahur apa yang dimakan? Tempe, tahu, kangkung, pepes peda itu sahur. Nah, besok bilangnya suhur ya. Pasti di aru-aru. Lu sampai ngajar lu goblok lu sahur, suhur dari mana? Udah minum kopi lu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kapal api ini ya. 2000 ini. Kan satu saset 2000. Ini bukan 2000, ini 1000 encer sih. Setengah saset mana yang bikin lu bagi dua malu dia. Encer. Nah kalau satu saset mah kental. Ini dibagi dua bikinnya setengah saset, 2 saset, dia setengah saset encer. Ya Ustaz udah dikopiin masih nyela aja ya, gue tahu encer itu. Nah kalau satu saset mah kental. Pecabut orang tuh, mana orangnya? Baik, inilah kelemahan kita menangkap pesan-pesan syariat. Jadi puasa itu kalau kutiba itu proses, baying proses. Pesannya intinya la'allakum tattaqun, bagaimana menghidupkan semangat Ramadan, itu lebih penting. Maka aina Ramadan ba'da Ramadan? Aina Ramadan ba'da Ramadan? Udah hilang Ramadan. Kalau sudah Ramadan, aina Ramadan ba'da Ramadan? Mana Ramadan? Justru kita hidupkan tuh setelah Ramadan, justru kita hidupkan semangat Ramadan. Saya kalau tiap hari ada kajian kantor agama tuh setiap zuhur. Itu kalau hadir 1.500 satu hall tuh. Saya pernah iseng-iseng PC saya umpetin di jas ya, naik ke lift lantai 23. Mau lihat apa sih motivasi mereka ikut kajian kantor. Dia nggak tahu saya pematerinya. Ngomongnya begini, daripada bengong di kantor mendingan kita dengerin ceramah yuk gitu. Dia nggak tahu penceramahnya satu lift begitu. Apa mendingan, Pak? Daripada bengong-bengong di kantor, mendingan kita dengerin ceramah. Mendingan apa? Mendingan sih? Daripada bengong-bengong di kantor, mendingan kita dengerin ceramah. Dia bilang mendingan. Lu kagak tahu gue pematerinya nih. Dia bilang mendingan. 1.500 itu Pak. Itu logika sederhana. Nanti habis Ramadan harusnya 3.000 tuh. Karena la'allakum tattaqun. Inilah kelemahan kita. Lah kalau sudah Ramadan kajian kantor 50 yang hadir udah luar biasa Pak.
Di bulan suci Ramadan 1500, logikanya habis Ramadan karena la'allakum tattaqun 3000 mestinya nambah. Cuma 50 orang. Yang 1450 ya udah mampir ngajinya di Salero Bundo, Duduk Baselo, Simpang Ampe, Bundo Mananti, Sederhana, Soto Lamongan, Raton Setan, Soto Betawi itu ngajinya di rumah makan. Iya lebih ngapain kan kita makan yuk. Nah, Ramadan kenapa kecenderungan daripada ngaji? Karena nggak ada makan siang. Daripada bengong-bengong mendingan kita dengar. Inilah kelemahan kita. Akhirnya hilang. Kalau zahaba Ramadan ya sudah hilang Ramadan, nggak ada lagi napasnya. Nah kita sekarang jam 3 pagi bangun dia. Bangun kan jam 3 pagi dalam maka suhur kan. Nanti sesudah Ramadan bangun lagi meskipun konteksnya tidak makan menjelang pagi, tapi wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqam. Ini pelat masuk sebulan untuk menghidupkan 11 bulan tersisa. Jadi kalau sekarang jam 3 pagi kita bangun dalam rangka suhur, nanti nggak ada suhur lagi, bangun untuk konteks sholat tahajud. Lo pelas-pelasnya 1 bulan dilatih bangun jam 3 pagi. Nah kalau sudah Ramadan ya kebluk lagi tidurnya udah. Mau ngapain bangun, udah nggak ada sahur, tidur lagi ya. Inilah kelemahan kita. Akhirnya bukan agama yang dikritik, tapi sikap ketadayun kita. Bukan dinunnya, tapi tadayunnya, sikap keberagaman kita satu. Yang kedua, kalau mau dengerin lagi, Quran. Shadaqallahul aliyyul azim, itu artian selesai baca Qurannya. Bahkan kata Imam Nawawi, hendaknya kita tidak qiraatul tilawatul Quran. Makanya ayatnya laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim min anfusihim rasulan min ayatlu 'alaihim, bukan yaqra'u 'alaihim. Ya, laqad manallahu id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalal. Pakai tala yatlu tilawatan. Bukan qara'a yaqra'u. Beda tilawah dengan qiraah. Maka Nabi bukan mentilawahkan, karena kata mentilawah itu yahtawi 'alal aqli wal lisani wal qalb. Kalau tilawah itu mencakup akal, lisan dan hati. Fal lisanu yurattilu wal aqlu yutarjimu wal qalbu yatta'if gitu. Maka bahasa yang tepat itu tilawatul kan, bukan qiraatul kan. Kalau tilawah yahtahtawi 'alal aqli wal lisan wal qalb. Fal aqlu yutarjim wal lisanu yurattil wal qalbu yatna'im. Kalau kita tilawah itu lisan kita mentartilkan, akal kita menerjemahkan, hati kita yatna'im mengambil mau'izah. Disitulah salafus saleh kalau dengar ayat-ayat ada kelepek-kelepek jatuh pingsan tuh. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas berkata, kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Lepuk-lepuk jatuh pingsan karena yata'id menyertakan hati. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Setiap kali hangus matang daging mereka, baddalnahum kami ganti lagi juludan dengan kulit-kulit, maksudnya daging. Karena dzikrul ba'di iradatul kull, ya. Penyebutan sebagian kulitnya maksud seluruhnya. Dzikrul ba'di iradatul, maka disebut kulit maksud semuanya, dagingnya, tulangnya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra. Setiap kali hangus matang daging mereka, kami ganti lagi dengan daging baru. Angus dibakar ganti lagi baru, angus dibakar ganti baru, angus dibakar liyadukul adab, agar merasakan adab. Kelepek-kelepek pingsan karena apa? Menyertakan hati. Fal lisanu yurattil, maka lisan mentartilkan, wal aqlu yutarjim, akal menterjemahkan, wal qalbu yatna'id, hati mengambil mau'izah nasihat. Karena ulama orang saleh itu kalau dengar ayat-ayat membayangkan dahsyatnya siksa, jatuh pingsan. Kita kadang baca ayat Quran lagi pada ngobrol, yang merokok, yang tawa-tawa. Inilah kelemahan kita. Tilawah itu maknanya lebih luas. Ya, awsa'u minal qiraah. Kalau qiraah tahtawi lisan, cuma menyatakan lidah aja, yurattil, mentartil, warattilil Qur'an, tartil lisan saja. Nah, Quran itu selesai ketika shadaqallahul aliyyul, itu makna qiraahnya selesai. Tapi mengamalkan Al-Quran baru kita mulai. Kadang-kadang shadaqallahul aliyyul selesai kan? Selesai bacanya, mengamalkannya baru kita mulai. Kayak Umar kritik, qara'tumul Qur'an falam ta'malu bih.
Kalian baca Quran, kalian tidak amalkan tuh Quran. Maka kritik Nabi bukan pada Qurannya. Rubba talil Quran, berapa banyak orang tali ismul fa'il tala yatlu tali. Rubba talil Quran, berapa banyak orang yang membaca Quran. Wal Quranu yal'anu, sedangkan Al-Quran mengutuk dirinya, mengutuk orang yang baca. Kapan Quran mengutuk orang baca? Ketika dia baca dia tidak amalkan. Maka sebenarnya Al-Quran luar biasa kalau kita amal itu. Saya punya adik kelas Pak doktor ya di Oxford University, kandidat dokter. Dia punya appointment, janji dengan profesornya, pembimbingnya jam 7 malam. Jam 7 malam. Appointment jam 7 malam. Kebiasaan kita orang Indonesia ini komitmen sholat itu cuma 2. Belum waktunya sudah datang, sudah waktunya belum datang, betul nggak? Kita ini orang Indonesia nih, belum waktunya sudah datang, udah waktunya belum datang. Lebih banyak yang mana? Belum waktunya udah datang, udah waktunya belum datang, lebih banyak yang mana? Dua-duanya sama. Bab Quran wal asri innal insana lafi khusr. Orang Inggris punya filosofi be on time. Kita lebih hebat dalam Quran wal asri innal insana lafi wal asr itu hitungan detik, bahkan on the second wal asr. Jam, waktu, hari, minggu, bulan, tahun, dekat wal asri innal insana lafi. Dia punya janji dengan profesornya jam 7 malam. Ini kebiasaan Indonesia di bawah nih. Sebelum waktunya udah datang. Profesornya dia temuin lagi baca buku tuh. Dia ketok-ketok gitu. Ketok-ketok berulang. Berulang-ulang dia ketok-ketok, profesor dia baca buku. Ketika jam 7 persis dia ketok-ketok, dia buka. Welcome, sit down please. Diomelin dosennya. Anda punya janji dengan jam 7 Prof. Saya tahu Anda tadi ketuk dan itu sangat mengganggu saya konsentrasi baca, sangat mengganggu. Semuanya yang salah profesornya apa mahasiswanya nih? Kita nggak perlu diajarin, Al-Quran mengajarkan kita. Jadi kalau orang Inggris be on time, kita tuh inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sudah kita ketentuan yang sudah tentukan waktunya. Nggak perlu diajarin orang soal be on time. Kita lebih hebat wal asri inna sholata kanat 'alal mu'minina kitab. Dalam hadis yang tidak terlalu sahih kata Nabi, awwalul waqti ridwanullah wa wasatul waqti rahmatullah wa akhirul waqti afullah. Kata Nabi, awwalul waqti, salat awal waktu ridwanullah, mendapatkan keridhaan Allah. Wa wasatul waqti, salat tengah waktu rahmatullah, dapat wa akhirul waqti afullah. Kalau salat akhir waktu dapat maaf Allah. Kita pilih keridhaan Allah. Kalau salatnya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Kalau tengah waktu rahmat Allah. Kalau salat akhir waktu maaf Allah. Kalau ada kata maaf ada salah enggak? Kalau ada kata maaf ada salah enggak? Pak maafin saya nggak punya salah, Pak maafin. Nah berarti salat akhir waktu konteksnya salah menurut hadis Nabi. Tapi Allah masih maafin karena masih ngerjain sholat. Inilah penyakit orang yang hobi mancing. Mana yang hobi mancing? Ada yang hobi mancing sini? Ada. Jangan ditunjuk hobi mancing. Saya tuh yang hobi mancing ini mulutnya kayak ikan mas mujair, kumisnya kayak kumis lele gitu kan. Ya orang hobi mancing tuh zuhurnya mepet asar, asarnya mepet maghrib, maghribnya mepet isya, isyanya mepet subuh. Pala lu tai lu. Iya, kita diajarin mau Allah kan. Nah, shadaqallahul adzim, selesai bacanya tapi mengamalkannya baru mulai. Maka kritik Nabi bukan pada Qurannya, kalamullah itu kritiknya pada pembaca. Rubbata lil Quran wal Quranu yal'anu. Hati-hati. Bahkan hafizul Quran sekali harus hati-hati. Dia hafal tapi dia tidak amal, Quran mengutuk dirinya. Rubbata lil Quran, berapa banyak orang yang membaca Quran wal Quranu yal'anuhu, sedangkan orang mengutuk dirinya. Kapan tuh? Kadang-kadang kita bangga hatam 3 kali tiap hari baca Quran. Kita nggak sadar Quran lagi mengutuk diri kita. Kalau apa yang kita baca kita tidak amalkan. Umar kritik, qara'tumul Quran falam ta'maluni. Kalian telah baca Quran tapi kalian tidak amalkan. Makanya saya mau datang nggak mau terlambat tadi. Saya takut ceramah, Ustaz ngomong doang. Saya datang tadi, telepon udah sampai di Nawiraya tadi. Takut kalau terlambat ceramah ini tinggal orang, ngomong doang lu kan begitu. Ya kan saya datang alhamdulillah lagi baca doa, berarti belum terlambat kan? Alhamdulillah. Acara kamu mana dia penceramah lama amat, tutup dengan doa dan saya datang tuh waktu baca doa saya datang tadi alhamdulillah. Saya nunjukin saya baca Quran wal asri persis tepat waktu saya hadir. Amin ya rabbal. Terakhir sholat Pak.
Ya salat ini Allahu Akbar muftatahan bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bisyara itu maksud proses. Jadi justru kritik Al-Quran bukan pada sholatnya, fawailul lil musallin. Yang dikritik orang yang sholat bukan sholatnya. Ayat saya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Yang dikritik oleh Quran bukan sholatnya, fawailul lil musallin. Musal itu orang yang sholat, itu dikritik, bukan sholatnya. Maka ketika kita mulai Allahu Akbar, kita tujuan salam, itu baru proses. Justru menegakkan etika sholat, itulah pesan dari sholatnya. Inna sholat tanha anil fahsya'i wal. Banyak nggak yang ketangkep pada sholat tuh? Yang koruptor banyak pada sholat tuh, tapi tidak berfungsi sholat tanha anil fahsya'i. Yang menggelembungkan sholat pada sholat nggak? Namanya cakep banget itu, ketua KPU, boleh nyebutin ya? Namanya cakep banget, ada penggelembungan suara. Paham? Doain, amin dong Pak. Amin. Yang kagak amin gue curiga nih. Iya, sholatnya assalamualaikum selesai, tapi menegakkan etika sholat itulah pesan. Inna sholata tanha anil fahsya'i. Kita sombong aja nggak boleh Pak. Karena Allahu Akbar terjemahannya Allah ta'wil wa kullu ma siwallahi asghar. Jadi orang yang sholat itu akhlaknya bagus karena sudah memproklamirkan Allah. Kalau terjemahannya Allah ta'wilnya wa kullu ma siwal, semua selain Allah kecil. Jadi yang dengan jabatannya nggak boleh sombong karena Allahu yang punya ilmu diingatkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal. Kita berpunya ilmu itu Allah yang ngajarin. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kita punya ilmu, makanya yang punya ilmu gak sombong. Ayatnya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka. Yang punya kuasa enggak boleh. Karena ayat qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala, semuanya biadikal khair. Yang punya kuasa biadikal khair, yang dicabut kuasanya biadikal, yang dimuliakan biadikal, yang dihinakan biadikal khair innaka ala. Pernah dengar istilah MPP Pak? Pernah dengar istilah MPP? MPP, apa MPP itu? Masa persiapan? Bukan Pak, masa persiapan pemakaman. Lah ya umumnya pensiun sakit, stroke mati. Ini yang saya punya jamaah Ustaz, saya mau jangan takut, itu sunnatullah wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Diputarkan, bukan saudara terus menjaga, akan ada gantian. Umumnya pensiunan baperan Pak. Pernah jadi kepala di kantor, datang kantor lagi, biasanya pintunya dibukain, parkirnya reserve. Saya parkir sana Pak, bawa pun jambu marah. Saudara, saya pernah jadi, iya Pak, dulu Bapak pimpinan, sekarang ada pimpinan baru, ini parkir buat pimpinan baru, taruh bawa pun jambu, tuh stres Pak. Ngambek marah, baperan tuh pensiunan. Maka masa persiapan pemakaman. Karena kalau lagi berpuasa jangan lupa malikal mulki tu'til mulka man. Nanti akan ada sadaran buat tanzi'ul mulka mimman. Jadi tidak takut impeachment, pemakzulan, pelaksanaan, bahkan tidak mau cawe-cawe Pak. Karena nanti satu datang inilah pelih memimpin yang beriman. Ya, satu saat nanti buatan. Jadi dia jatuhnya bukan karena diimpeach, bukan karena dimakzulkan, bukan karena dikuda. Andai kata itu terjadi, itu pun karena buatan ziul mulka mimman. Selesai, kembali kepada akidah. Kalau pemimpinnya tidak berakidah, cemas tuh kudeta, impeachment, pemakzulan, pelengseran. Bahaya kalau nggak berakidah. Contoh sederhana, kita ngawinin nih, Ustaz Ghazali ngawinin Yunati, udara mendung, geledek aja, duduk lagi. Ada orang begini, kuruk, singgung nggak? Kita lagi ngawin ini mendung, geluduk aja, ada orang kuruk, marah nggak? Gorobek mulut lulu, kan gitu ya? Silakan dia kuruk-kuruk. Kalau kuruk-kuruk yang menurunkan hujan, nanti kalau kemarau nggak usah sholat istisqa. Dia suruh kuruk-kuruk tengah lapangan tuh. Kuruk-kuruk. Kalau memang dia nurunin antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul
munsilun begitu. Lu silakan lu kuruk-kuruk. Nanti kalau kemarau jangan sholat istisqa, dia aja suruh kuruk tengah lapangan tuh. Insya Allah tengah lapangan kuruk sambil geledek dia tengah lapangan tuh. Kalau sendirian paling tinggi di lapangan. Ini hebat Pak. Jadi orang berakidah itu luar biasa. Maka Quran mengajarkan kita tuh, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka. Kita kuasa karena tu'til mulka man. Nanti sudah tidak berkuasa, kembalikan lagi akidah wa tanzi'ul mulka mimman, lagi dihormati oleh al-mukarram yang wa tu'izzuman, satu-satu tidak ada wa tudhilluman, semuanya karena biyadikal khair innaka ala kulli syai'in. Selesai, enak Quran ajarkan. Makanya saya katakan pensiunan Pak, jangan stres. Udah sunnatullahnya itu, watilkal ayyamu dawiluha, diputarkan sama Allah. Ya nggak selamanya Bapak, nanti akan ada orang baru karena diputarkan, nggak mungkin kan aki-aki terus. Makanya ada anak muda Ustaz itu imamnya udah aki-aki, bacaannya rusak lagi gimana? Udah tungguin dia mati aja dah. Ya jangan jangan dikudet, kan ada di kampung-kampung. Imamnya udah tua Pak, bacaannya udah kalau bubuk udah reot, batu reot. Gue pengen rubuhinnya tuh, gue jangan, tungguin aja biar jadi imam, biar bacanya udah tua namanya. Emang nggak sabar ditungguin, tapi dia mati ente jadi imam. Tuh orang kalau tidak bertauhid cemas terus. Maka Quran mengajarkan tauhid. Hebat. Makanya saya tutup dengan cerita. Allah dari subuh ini ngomong nih, masya Allah. Ada seorang mu'alaf nih, Profesor Dr. Jeffrey Lang. Kalau Bapak rajin beli buku, ada buku tuhnya itu Profesor Dr. Jeffrey Lang. Ini seorang profesor doktor bidang eksakta matematik. Dia masuk Islam. Andai kata kajiannya tafsir, hadis tasawuf, dia masuk Islam, dekat tuh. Kajiannya matematik, ikrar syahadat karena matematiknya. Justru Quran itu katanya, Quran ini yang menyedot otak saya untuk mengulas habis rahasia kebesaran Al-Quran. Jadi ini terpakai betul. Maka kan benar kalau bendanya namanya dimag. Kalau fungsinya, kalau aklun itu lebih bahasa pada fungsi dimag. Kalau bendanya namanya dimagun, yang besarnya nggak lebih dari ini kesetase. Dimagun tuh bendanya. Kalau fungsinya aklun, maka afala takilun, dimagnya supaya difungsikan berakal. Akal tuh fungsi daripada otak. Otak bendanya, akal fungsinya. Ini orang masuk Islam itu bukan karena ketertarikan dengan kita. Kalau melihat kita kecewa semuanya, dunia ketiga umumnya miskin, kotor, jorok, bodoh, miskin gitu. Maka tertariknya dia pada kitab suci yang kita agungkannya. Orang mengagungkan Quran. Ini adalah Profesor Dr. Jeffrey Lang di ikrar syahadat. Dia bilang di Jepang itu sedikit muslimnya tapi banyak Islamnya. Ini beda. Di Jepang itu sedikit muslim tapi banyak Islam. Artinya yang muslim sedikit tapi nilai-nilai Islamnya banyak. Bangsa yang paling tinggi budaya membaca itu bangsa Jepang. Saya punya keponakan di Jepang udah 4 tahun. Dia bilang, Om, itu di stasiun bawah tanah itu buku-buku baru berserakan tuh di bangku-bangku. Orang Jepang tuh kalau beli buku baru dibaca, habis transfer otak disimpan di sini. Jadi dia nggak koleksi buku. Kalau kita kan nggak, kitab kita di ruang tamu masuk, kitab tafsir habis apa tasawuf dibaca kagak. Saya pernah buka tuh kitab ini bersih aman, kitab coret-coretan, berarti belum pernah dibaca. Orang Jepang itu bangsa yang paling tinggi etos budaya membacanya. Mestinya kita, karena wahyu yang pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insan. 2 kali Iqra, maka baca nggak cukup sekali 2 kali karena Quran Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Apalagi kalau bahasa Arab. Nah, orang Jepang itu sedikit muslimnya tapi banyak nilai Islamnya. Salah satunya budaya. Mestinya kita tuh yang tinggi budaya membaca karena wahyu pertama soal Iqra. Betul ponakan saya, Om, itu di bawah stasiun bawah tanah itu masya Allah buku-buku berserakan. Karena orang Jepang tuh kalau terbit buku baru dibaca habis tebal apapun langsung ditransfer di sini. Jadi kita ketinggalan informasi terus kalau tidak membaca. Baca udah simpan di sini, nggak koleksi buku. Kalau kita kan kitab apa aja kita beli, dibaca belum pernah Bang. Ya sampai dari dia beli sampai dia mati itu masih bersih itu kitab. Bahkan nih mohon maaf nih Quran, ada tetangga nih, Bang ada apa saya minjem Quran? Lah orang minjem Quran. Saya besok mau ngawin anak baca minjem Quran. Yang satu kagak punya Quran, yang dipinjemin dulu gue cari dulu dah. Jadi satu minjem, satu nyari dulu, gue cari dulu, dicari itu Quran sampai 2 jam. 2 jam dibawain, 2 jam dilapin. Ya, yang satu nggak punya Quran, yang satu punya Quran nggak dibahas, sampai lupa naruh
sampai lupa. Ada yang gitu tuh. Yang satu kagak punya Quran, satu punya Quran sampai lupa naronya. Kalau lupa naronya berarti dibaca enggak? Udah dilapin, padahal itu subhanallah itu. Makanya sedikit Islam banyak sedikit Muslim banyak Islamnya. Yang kedua, Jerman. Makanya produk Jerman tuh semahal apapun orang beli. Kalau sudah made in German orang berani. Sebab orang Jerman itu tidak pernah melepas produknya ke pasaran kecuali sesudah melalui proses politik kontrol yang ketat, Pak. Ya, kalau kita Rasul pernah mendapatkan orang dagang kue itu di pasar Nabi lihat. Marobim ra'atin dia dipegang kue atasnya hangat, bawahnya dingin. Kata Nabi, laisa minna man ghasyana, bukan tergolong umat kami yang mencurangi. Kalau kue atasnya hangat, bawahnya pasti panas kan? Ya, ini kok atasnya hangat, bawahnya dingin, berarti basi nih. Kata Nabi, laisa minna man ghasyana, bukanlah tergolong umat kami yang mencurangi kami. Orang Jerman itu nggak pernah melepas produknya ke pasaran kecuali setelah melalui proses politik kontrol. Nggak pernah melepas barang. Makanya BMW, Mercy dibeli orang, Pak, meskipun mahal. Bab dia lepas pasaran pasti bikin nyaman kita. Tingkat kenyamanan mobil-mobil Eropa karena diperhitungkan dulu harganya mahal, Pak. Wajar kalau made in China, wuling ada terguling-guling tuh wuling. Ya wuling segala macam. Ya akinya beli akinya sama juga beli mobil barunya. Tuh Islami tuh orang Jerman Islami meskipun sedikit Muslimnya. Contoh tuh. Apalagi ya satu Singapura dekat tanda Singapura. Ya sebenarnya saya dulu dengar Singapura cuma cerita aja Pak, luar biasa tuh. Ya orang di Jepang anak kecil tuh kalau minum minuman kaleng, habis minum belum tempuh tempat sampah disimpan di kantongnya dan disimpan di tas sampai nanti ketemu tempat sampah baru dia buang. Kalau kita orang-orang pinter membuang sembarangan, naik mobil Mercy lah, pakai jas, pakai dasi, buka kaca, buang kulit pisang. Padahal pakai Mercy kan terdiri well educated, terdiri yang baik ya, tapi perilakunya kalah sama anak Jepang. Anak di Jepang tuh kalau habis minum, makan sampahnya kalau belum ketemu tempat sampah kantongin dulu sampai itu baru dibuang. Itu Islam itu an-nadhafatu minal iman. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kenapa kita inilah kelemahan kita. Maka Islam itu dikritik karena perilaku kita sebagai muslimnya behavior, kebiasaan kita. Makanya mohon maaf saya tutup saja nih udah malam. Dulu saya punya pimpinan Profesor Dr. Ignatius Mulyono, orang Bantul. Kira-kira agamanya apa? Ignatius Mulyono, Katolik Bantul. Itu pimpinan saya. Itu kalau mimpin rapat dosen, Mbak, jam 8, itu persis jam 8 dia hadir. Saya nggak mau kalah nih. Saya setengah 8 datang duluan. Jadi ketika masuk Pak Sofwan, iya saya baca buku dia. Persis jam 8 tuh dia masih. Itu orang Katolik. Yang terlambat Rojali, Matroji, Udin, Mansur, Umar, suruh malu-maluin gua aja loh. Ya dia masuk loh. Yang terlambat Matroji, Udin, Mansur, Rojali. Siapa lagi? Mahmud. Udin banyak, ada Udin, Udin. Masih ada Udin, Bari Marem juga ada. Dia mulai rapat. Hebat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Pakai sayyidina. Saya nggak ngajarin dia. Sayyidina mu'anan wa ala washabina. Pakai amma ba'du lagi. Amma ba'du mimpin. Buka tok-tok mimpin. Ketika lagi mimpin rapat, azan Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu dosen, saya skor kita dengarkan azan dulu. Tuh orang Kristen mau dengerin azan. Kita orang Islam nih azan. Kuda yang mana, Tuhan senangi, kan gitu. Kuda yang putih di dalam kandang. Terusin dah. Dia takut sama bininya nih. Azan ya, kuda yang mana. Dia Kristen dengerin kita skor dengan azan. Rapi azan dilanjutkan tuh. Sudah bapak-bapak, silakan saya skor sama 1,5 jam. Silakan yang mau sholat makan siang. Kita keluar dah. Saya cepat sholat, habis itu makan siang. Nanti rapat kita mulai jam 2. Setengah 2 saya sudah masuk lagi Pak. Karena mulai jam 2 lagi. Subhanallah, yang terlambat Mahmud, Rojali, Mansur, Udin, Sulaiman. Siapa lagi? Zainal. Ubaidillah, Zainal, si Kojel. Kan Zainal Kojel. Gue kenal, malu-maluin gue tuh. Dia orang Kristen tuh. Mestinya kita tuh lebih dari itu. Ini kelemahan. Akhirnya kan Islam selalu tersudut. Tersudutnya karena perilaku kita sebagai muslim. Kita tuh bersih, makanya dakwah itu harus bersih. Nah gimana ngajarin an-nadhafatu minal iman, kita dakwahnya kotor. Maka baju harus bersih,
enak, oh benar dia ngajian. Maka Rasulullah itu ketika dia khuluqul Quran, Al-Quran berjalan ya Rasulullah tuh. Kali Rasulullah Al-Quran, karena semua ada yang Al-Quran, ada perilaku Rasul. Penutup terakhir, saya minum kopi dulu. Ini penting nih. Yang mengatakan Islam itu diterima salah. Islam itu ditolak. Siapa bilang Islam diterima? Ditolak. Abu Jahal, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf nolak semuanya. Tuh Islam itu ditolak. Islam itu diterima bukan semata-mata kebenaran doktrin Islamnya, bukan. Islam itu diterima karena integritas pembawa kebenarannya. Antal amin, antal amin. Jadi orang tertarik Islam itu bukan semata-mata kebenaran doktrin Islamnya, tapi integritas membawa kebenaran Rasulullahnya. Maka ada seorang Yahudi Madinah namanya Abdullah bin Salam. Yahudi Madinah, Abdullah bin, dia rahib Yahudi. Kalau kita dengar Abdullah bin Salam, pantasnya orang apa dia? Nah, Islam, orang Gandaria. Sidullah anak Haji Salam, makanya Abdullah bin Salam. Abdullah anaknya Haji, tapi dia Yahudi, dia rahib. Ini orang yang sudah baca Taurat dan dia tahu Nabi Muhammad disebut dalam Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan simahum fi wujuhihim min asaris dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil. Karena dia rahib, pendeta Yahudi, dia tahu Nabi Muhammad disebut dalam Taurat, dalam Injil dia tahu, dengan segala sifat-sifatnya, nu'utnya diterima. Semuanya dia sudah tahu, tapi satu belum pernah ketemu dengan sosok Rasulullah. Maka ketika hijrah ke Madinah, yang tala'a badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillaida ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta. Abdullah bin Salam ikut berdesak-desakan pengen tahu mana orang namanya Muhammad, karena dia cuma dengar namanya, ceritanya lewat Taurat, karena dia rahib apal Taurat, cuma satu saja belum sempat ketemu dengan sosok Muhammad. Maka ketika pertama kali lihat sosok, apa komentar? Inna hadzal wajha laisa biwajhin kadzdzabin. Inna hadza, sungguhnya wajah Muhammad ini laisa biwajhin kadzdzabin, bukanlah wajah seorang pendusta. Ya, Nabi Muhammad itu dari wajahnya saja tidak mencerminkan wajah tukang bohong. Pengen tahu wajah tukang bohong? Pengen tahu muka tukang bohong? Tinggal beberapa bulan lagi turun. Ada fotonya nggak di sini? Biasa di kantor kelurahan ada fotonya ya. Yang sebelah kiri, kalau sebelah kanan guru kita aja nggak. Tuh, Nabi Muhammad dari mukanya nggak kelihatan. Tuh direkam jejaknya, benar nggak? Maka Islam itu diterima bukan semata-mata kebenaran Islam ditolak. Nah, Islam diterima karena faktor integritas membawa kebenaran Rasulullah. Maka Imam Ali katakan, ya, al-haqqu birrijal, kebenaran itu butuh tokoh yang punya integritas. Ta'arrufil haqqa ta'rifil, kau kenali kebenaran, disahkan kau kenal siapa tokoh pembawa kebenaran. Orang mengenal Rasul karena mengenal ajarannya. Maka Islam itu ditolak pertama kali. Islam diterima itu karena pembawa kebenaran punya integritas. Kita aja goblok udah berapa tahun dibohongin masih percaya juga. Bego pada lu. Ya, makanya jalan-jalan ke Pondok Pinang. Jangan lupa makan, cakep dong. Jalan-jalan ke Pondok Pinang. Jangan lupa makan manggis. Insya Allah yang keluar sebagai pemenang Pak Anies. Amin ya. Pagi-pagi minum kopi, ditemenin cucu. Amin dong. Ya kan ngapalinnya sebulan ini. Pagi-pagi minum kopi, pakai kue putu, cakep, ditemenin cucu. Terima kasih sudah pilih nomor 1. Amin ya Rabbal. Ini yang diem aja gue curiga dari tadi. Jangan dapat duit loh. Bang dengar di sini ada pendukungnya juga dapat duit tuh. Tahu blok sebelah mana? Saya tahu, saya dengar aja. Saya dengar aja. Alhamdulillah. Nah, ini mohon maaf yang bisa saya sampaikan. Ya, bahasa begini aja Pak ya. Saya nggak bisa, udah capek dari subuh udah ngomong mulu. Masya Allah. Ini dari telepon lebih ini. Bang pulang jangan malam-malam bang. Alhamdulillah.
Jangan lupa ya, kalau abang keluar dari rumah ceramah pulangnya nenteng. Iya, saya takut nggak ditentengin lagi. Ada parcel nggak? Iya, kalau nggak bawa parcel sih kata dusta nih. Pokoknya kalau abang pulang keluar dari rumah atau ceramah pulangnya nenteng parcel. Ini ada parcel nggak? Ada. Ya masih ada waktu, beli dulu, beli tak. Banyol, kampung sendiri. Kan saya turunnya, Bapak jalan kaki nyampe Pondok Pinang. Jangan gelinding aja kan sih turun, gelinding aja nyampe Pondok Pinang, asal jangan cebur di kali aja. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, husnul khotimah, punya presiden baru yang namanya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Saya pamit, saya nggak makan bubur kambing ya. Ya, bini masak di rumah, kalau nggak dimakan marah dia. Ya, saya pamit duluan deh ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, biar itu ya. Oh, subhanallah jazakum. Foto dulu kita foto dulu. Dan ya. Saya nggak makan Foto, dulu. silakan. Kopinya mau diminum lagi? Ya, terusin. Kita foto dulu deh. Gembira dan bahagia sekali rasanya malam ini kita mendapat pelajaran-pelajaran mutiara-mutiara ilmu. Mudah-mudahan menambah wawasan berpikir kita, wawasan pengetahuan kita, pola berpikir. Semoga dapat manfaat untuk hidup dan kehidupan kita. Amin. Saya mau kasih pantun juga buat Pak Kiai ini, Ya. guru kita. Pergi ke sungai naik sampan. Sampannya naik sampan bersama kekasih. Kami ucapkan banyak terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Alhamdulillah. Topan, enggak foto? Satu. Topan bisa selfie. Alhamdulillah.